Shalom. Salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu sehat, amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor David dan Ibu Tres dan semua badan pengurus jemaat yang kembali memberikan saya kesempatan yang luar biasa ini untuk bisa hadir di antara Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa ini semua karena Tuhan yang mengizinkan saya di sini, dan saya percaya bahwa Tuhan juga yang akan menyatakan isi hatinya buat kita semua. Amin. Hampir 2 tahun kita tidak ketemu, dan banyak hal yang berubah tentunya sejak pandemi COVID. Banyak hal-hal yang baik yang berubah, dan juga banyak hal-hal baik yang kita terima pelajaran dari pandemi COVID ini. Dan saya bersyukur kita bisa lewati semuanya dan kita hadir di penghujung tahun 2021 ini. Beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru. Kita punya iman, amin saudara. Kita punya pengharapan bahwa di tahun yang baru Tuhan juga menyediakan rencana yang baru buat hidup kita. Berapa banyak saudara yang percaya? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kekasih, hari ini saya rindu kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Satu ayat saja Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika saya dihubungi oleh Pastor David, beliau mengatakan ada tema yang harus disampaikan. Dan saya percaya bahwa setiap kali tema itu datang dari gembala kita, pemimpin kita, pasti itu datang dari Tuhan. Dan ada maksud yang indah dalam setiap tema yang kita renungkan. Nah saudara, tema ini begitu indah saudara, begitu luar biasa. Melayani Tuhan dalam pengorbanan. Melayani Tuhan dalam pengorbanan. Saudara, kita sudah memasuki bulan Natal. Dan mungkin kita sudah menghadiri beberapa kali perayaan Natal. Kalau saya hitung, saya sudah sekitar 3 atau 4 kali saudara Natal. Kalau di Manado tempatnya Pastor David, mungkin dari bulan November sudah merayakan Natal ya. Dan berakhir di bulan Februari saudara, karena saya pernah tinggal di Manado ya, beberapa tahun ya, bolak-balik Manado Bitung dalam pelayanan. Dan saudara, ini bulan yang penuh dengan sukacita karena Yesus lahir buat kita, amin. Dan saya tidak tahu perayaan Natal di Gereja Betani tanggal berapa, tetapi saya berdoa saudara akan masuk perayaan Natal dengan penuh sukacita dan banyak berkat yang saudara terima dari Tuhan, amin. Nah saudara, saya tidak khotbah Natal hari ini, tetapi teks yang saya baca itu adalah kisah di mana malaikat Gabriel datang menjumpai Maria di Galilea, di satu kota yang bernama Nazaret, untuk memberikan pesan kepada Maria bahwa Maria dipilih oleh Tuhan. Maria mendapat kasih karunia Tuhan untuk melayani Tuhan, di mana Maria akan mengandung bayi Yesus, bukan dari laki-laki atau bukan dari manusia, tetapi dari Roh Kudus. Saudara, memang sesuatu yang mustahil. Dan itu
hanya satu kali terjadi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saudaraku yang kekasih, dari respon Maria ketika dia mendapat panggilan untuk melayani Tuhan, itu yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini. Sehingga kita dapat belajar dari seorang yang bernama Maria. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Melayani Tuhan di dalam pengorbanan. Saudara, kata melayani Tuhan itu berasal dari satu kata dalam bahasa Yunani yang sudah sering saya dan saudara bicarakan. Bahkan ada di antara kita yang menjabat sebagai pelayan itu, atau masuk di dalam pelayanan itu. Kata itu adalah diakonia. Ada mungkin di sini Bapak Ibu yang masuk dalam tugas sebagai diakonia atau diaken. Diakonos. Nah, saudara, melayani itu artinya melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu pengertian umumnya. Dan itu ada banyak Bapak Ibu dapati di dalam dunia sekuler. Bahkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke bank atau pergi ke rumah makan, cara mereka menyambut kita, cara mereka memperlakukan kita sangat luar biasa. Dari parkir saja saudara, orang sudah menyambut kita. Buka pintu saudara, walaupun sudah hari, sudah sore, mereka akan berkata selamat pagi. Saya juga heran mengapa seperti itu. Apakah pagi itu adalah sebuah kenyataan bahwa kita tetap bersemangat? Tapi begitulah mereka. Mereka mengantarkan kita ke tempat duduk. Dan mereka bertanya, apa yang akan kita pesan? Mereka melayani kita dengan begitu luar biasa. Itu konsep dunia. Jadi saudara, pelayanan itu atau melayani itu menitik beratkan pada perbuatan. Jadi kalau orang bilang melayani, itu berarti ada sesuatu yang dilakukan. Jadi saudara, melayani itu lebih kepada apa yang harus kita buat. Tidak hanya sebuah konsep. Pelayanan itu tidak sebuah retorika. Jadi saya percaya bahwa ketika saudara dalam bulan ini atau beberapa bulan yang lalu belajar tentang melayani, maka harus ada sesuatu yang berubah. Kita tidak hanya dengar apa itu pelayanan, kita tidak hanya tahu apa itu melayani, tetapi kita juga harus membuktikan diri dalam perbuatan untuk melayani Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa kita melayani Tuhan? Itu pertanyaan yang dasar. Saya ketemu dengan beberapa orang beberapa waktu sebelum pandemi COVID, bulan Maret waktu itu kami ketemu bulan Januari 2020. Lalu dia tanya kepada saya, Pak Pendeta, saya mau melayani Tuhan. Lalu kemudian saya tanya dia, apa yang membuat saudara melayani Tuhan? Lalu saudara, dia memberikan berbagai macam alasan. Oh, karena pendeta saya lihat dia sangat setia melayani Tuhan. Oh Pak, saya lihat pemimpin koordinator saya itu begitu setia melayani Tuhan. Saya tertarik untuk melayani Tuhan.
Saya katakan sama dia, betul. Ada contoh yang baik yang saudara bisa lihat. Tetapi hari ini saya mau bilang kepada saudara, coba perhatikan mengapa mereka begitu setia melayani Tuhan. Gembalamu, koordinatormu begitu setia melayani Tuhan. Lalu dia katakan, mengapa Pak? Mereka pasti mencontohi satu pribadi yang telah memanggil mereka. Oh, sinode yang panggil mereka? Saya bilang tidak. Ketua daerah, ketua klasis, bahkan ketua sinode yang panggil mereka? Tidak. Tetapi ada satu pribadi yang mereka ikuti. Dan saya mau bilang hari ini kepada saudara, pribadi itu adalah Yesus. Amin, saudara. Mari saudara buka satu ayat. Saya mau kita mendasari ayat ini dalam perenungan kita. Matius 20 ayat 28. Matius pasal 20 ayat 28. Oke, saya baca saja sini. Oh, sudah. Sama seperti anak manusia. Siapakah anak manusia itu? Yesus. Datang bukan untuk dilayani. Ketika saudara baca ayat ini, kontras tidak. Siapa Yesus? Yesus itu bukan hanya manusia 100%, saudara. Dia lahir sebagai manusia. Itu sebabnya saudara ada satu kata di dalam bahasa Yunani itu adalah inkarnasi. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan pemilik alam semesta. Dia Tuhan yang menghembuskan nafas rohnya kepada saya dan saudara sehingga kita hidup. Dia menciptakan alam semesta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia powerful. Dia King of King, dia raja di atas segala raja. Tetapi saudara, dia membatasi semuanya itu di dalam daging. Dia lahir seperti saya dan saudara. Tetapi saudara, ketika dia datang, saudara perhatikan, dia bukan untuk dilayani. Tetapi untuk apa saudara? Melayani. Saya bilang kepada orang itu, ini dia contoh. Mengapa gembalamu ikut bisa setia? Mengapa koordinatormu begitu setia? Karena dia melihat satu contoh. Bahwa pelayanan itu bukan panggilan datang dari sinode kita. Bukan panggilan datang dari gembala kita. Bukan panggilan datang dari koordinator kita. Kita semua dipanggil oleh satu pribadi, yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dialah yang memanggil saya dan saudara untuk melayani dia. Amin. Ini yang akan membuat kita tidak kecewa, saudara. Jadi saya bilang kepada Bapak itu, apa yang kamu lihat itu benar. Tetapi kamu harus lihat kepada siapa mereka lihat. Dan kamu harus ikuti kepada siapa mereka ikuti, yaitu Yesus. Amin, saudara. Berapa banyak saudara yang mau melayani Tuhan? Boleh angkat tangan saudara hari ini. Puji Tuhan. Pak Pendeta, kau belum habis khotbah sudah tanya. Ini pertanyaan awal, saudara. Nanti ada pertanyaan akhir. Apakah saudara setuju? Yang kita mau pelajari. Saya berdoa supaya respon Maria di ayat ketika Maria dipanggil oleh Tuhan melalui Gabriel untuk melayani Tuhan, apa yang Maria lakukan? Di ayat 38, saudara, jelas Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah apa, saudara? Hamba Tuhan. Yang pertama, kalau kita mau melayani Tuhan, maka respon kita yang pertama adalah, saudara lihat, kita harus mengambil posisi sebagai hamba.
Makanya saya katakan kepada Bapak tadi, lihat Yesus. Sebab melayani Tuhan itu tidak mudah. Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba. Saudara, saya mulai tidak nyaman dengan istilah kaum awam dan kaum rohaniawan. Saya mulai tidak terlalu setuju kalau jemaat itu hanya disebut sebagai kaum awam. Sedangkan orang yang melayani Tuhan itu rohaniawan. Saudara lihat Maria. Dari mana dia? Dia dari satu kota yang bernama Nazaret. Kota yang kecil. Kemarin ada seorang hamba Tuhan berkata bahwa kalau orang mendengar nama Galilea, maka sebenarnya saudara kota itu adalah kota yang memiliki strata hidup orang-orang yang sangat rendah. Saudara lihat murid-murid Yesus berasal dari Galilea. Mereka adalah orang-orang strata yang di bawah, nelayan. Mereka juga ada yang bertani. Jadi saudara, tidak ada orang-orang yang sangat kaya, yang ada punya kedudukan politik, atau orang-orang yang dikatakan sebagai ahli Taurat, orang Farisi, berasal dari situ. Maria bukan seorang yang kuliah teologi. Kita tidak ada dapatkan Maria kuliah teologi. Kita tidak lihat kehidupan Maria sebelumnya. Dia adalah dalam golongan orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat. Tidak. Tetapi saudara, ketika Tuhan datang kepada Maria dan berkata, aku memilihmu, aku memanggilmu, berdasarkan kasih karuniaku, aku ingin memakaimu. Maka saudara lihat respon Maria. Dia berkata, Tuhan, sesungguhnya aku ini hamba-Mu. Maria mengambil posisi sebagai hamba. Jadi posisi hamba Tuhan bukan ditentukan dari seorang yang kuliah teologi, atau seorang yang dikatakan pendeta, gembala, penginjil, nabi, rasul. Saudara, kita semua anak-anak Tuhan yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Kita semua telah dipanggil di dalam Kristus Yesus menjadi percaya kepada Dia. Dan waktu saudara percaya kepada Dia, maka saudara juga sedang memposisikan diri seperti Maria, bahwa saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Ada amin? Ada amin saudara? Amin. Sehingga saudara tidak ada satu golongan hamba Tuhan dan golongan yang lain bukan hamba Tuhan, atau jemaat biasa. Kita semua adalah hamba Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih, untuk melayani Tuhan kita harus ambil posisi hamba. Ketika saya renungkan ini saudara, hati saya begitu tergetar. Kadang-kadang saya sebagai hamba Tuhan, saya lupa diri bahwa saya ini hamba. Apalagi ketika jadwal saya mulai padat kembali, atau saya melihat orang begitu menghargai saya kadang-kadang lupa bahwa saya ini hamba. Roh Kudus berbicara di hati saya, ingat, kamu hanya hamba. Kamu bukan siapa-siapa. Jadi kalau saudara kita mau melayani Tuhan, ambil posisi hamba. Sebelum saudara mengambil posisi hamba, maka akan sulit saudara mengerti arti pelayanan. Kata hamba itu adalah doulos. Doulos itu adalah budak. Budak saudara, ada yang suka rela menjadi budak, tetapi ada yang tidak suka rela.
Sukarela ialah dia karena tidak punya pekerjaan, dia tidak punya masa depan, dia sudah tidak punya pengharapan, dia menjadikannya budak kepada tuannya. Tapi ada budak yang dibeli oleh orang-orang yang punya kuasa, punya uang, kedudukan dan sebagainya. Dan saudara tahu, budak itu tidak lagi memiliki hak atas dirinya. Ketika dia sudah pada posisi budak, dia tidak bisa lagi menentukan apa keinginannya, apa kemauannya, apa harapannya, sekalipun itu ada. Yang dia tahu cuma satu, bagaimana kehendak tuannya, bagaimana kehendak majikannya, apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan tuan saya. Itu budak. Jadi hidupnya ditentukan oleh tuannya. Sehingga saudara, semua akunya, semua egonya, semua yang dia punya sebelumnya, itu benar-benar hancur di depan tuannya. Sehingga waktu Maria bilang, sesungguhnya aku hamba Tuhan, Maria bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak punya hak lagi atas diriku. Apa yang aku miliki bukan aku lagi, Tuhan. Semuanya Engkau. Aku tidak punya lagi keinginan yang lain selain aku punya keinginan-Mu. Itu sebabnya saudara, ketika kita melayani Tuhan, banyak hal yang kita harus korbankan. Mungkin hari ini saudara ada duduk di sini sebagai seorang pemimpin. Saudara adalah bos di tempat di mana saudara berada. Saudara adalah seorang yang kaya. Mungkin titel saudara begitu panjang di belakang nama saudara. Mungkin saudara adalah seorang yang berpengaruh. Tetapi waktu saudara bilang, aku mau melayani Tuhan, dan saudara jadi hamba Tuhan, saudara harus korbanin itu semua. Ketika saudara datang melayani, kita semua sama. Kita hamba. Tuhan kita cuma satu. Adalah Yesus. Ada amin saudara. Tetapi ada begitu banyak orang yang melayani Tuhan. Dia berpikir dia pemimpin di perusahaannya. Dia berpikir dia punya power. Sehingga waktu dia masuk pelayanan, dia menganggap bahwa dia bisa melakukan semaunya. Saudara, itu bukan hamba. Itu bos. Dia melayani Tuhan, tetapi dia merasa dia bos. Saudara, ini yang menjadi masalah banyak dalam pelayanan. Ketika kita sama-sama menyadari kita hamba, hak kita telah hilang. Ada amin. Kita tidak datang untuk mencari jati diri kita dalam pelayanan. Kita tidak datang untuk mencari perhatian di dalam pelayanan. Kita tidak mencari popularitas dalam pelayanan. Tetapi karena hamba, maka kita hanya mencari dan melakukan apa yang Tuhan kita mau, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, Yesus menunjukkan kepada kita tentang arti pelayanan. Yohanes 13 ayat 4 dan ayat 5. Saudara, mari kita buka ayat ini. Yohanes 13 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Saudara, berhenti di situ. Jubah buat orang Israel itu menunjukkan kebanggaan. Makanya saudara, ahli Taurat, orang Farisi selalu memakai jubah yang panjang dengan setelan yang luar biasa. Dan ketika mereka berjalan, orang tahu itu orang yang pintar, orang yang hebat dalam hal hukum Taurat. Ada juga jubah pengemis. Kalau saudara baca Bartimeus, dia juga punya jubah pengemis penuh tambalan. Dan ketika dia berjalan atau dia duduk, orang tahu dia pengemis. Yesus juga punya jubah. Saudara, sekalipun itu adalah satu penafsiran alegori, tetapi saya percaya jubah di dalam Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru menunjukkan sesuatu
yang luar biasa. Melekat identitas kepada orang itu ketika orang itu memakai jubah itu. Imam punya jubah. Tetapi saudara, ketika Yesus ingin melayani, dia tanggalkan jubahnya. Saudara lihat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Saudara lihat. Para budak pada zaman itu, saudara, inilah pekerjaannya. Mengikat kain di pinggangnya. Untuk apa? Ayat selanjutnya, ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang. Jadi saudara lihat, Yesus tanggalkan jubahnya. Dia mengikat pinggangnya. Itu menandakan bahwa dia ambil posisi hamba. Lalu dia membasuh semua kaki muridnya. Dan menyekanya dengan kain di pinggangnya. Saudara, itulah yang saya bacakan ayat yang tadi di awal. Yesus datang untuk melayani. Dia menunjukkan bahwa dia yang adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Tapi dia mengambil posisi sebagai hamba. Bahkan sebagai budak, saudara. Dia membersihkan kaki murid-muridnya. Dan menyekanya. Dan dia bilang kepada murid-murid, kalau aku yang adalah Tuhan dan Guru melakukan seperti ini, maka kamu pun wajib melakukan hal yang sama. Saudara mungkin tidak membasuh kaki Pastor David bersama ibu. Saudara mungkin tidak melakukan seperti ini. Tetapi saudara, ketika saudara melayani Tuhan, lepaskan ego kita. Lepaskan semua atribut-atribut yang melekat pada diri kita. Letakkan itu di tempat di rumah kita. Dan ketika saudara masuk ke dalam pelayanan, posisikan diri saudara sebagai hamba dan berkata, Tuhan, apa yang Engkau mau lakukan Tuhan? Aku mau ikut apa yang Engkau mau. Aku mau taat apa yang Engkau inginkan. Jangan biarkan egoku melampaui apa yang Engkau mau. Saudara, waktu saudara melakukan hal itu, maka gampang bagi Tuhan untuk mengurapi saudara. Gampang bagi Tuhan untuk menambahkan kapasitas saudara. Ada amin. Gampang bagi Tuhan untuk menambahkan sesuatu yang Dia sudah rencanakan di dalam hidup saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, akan ada berkat-berkat baru yang Dia taruh di dalam hidup saudara. Amin. Akan ada kapasitas-kapasitas baru yang Dia berikan kepada saudara. Mari saudara, ambil waktu. Mungkin hari ini saudara belum lepaskan itu. Kalau saudara melayani Tuhan, bilang, Tuhan, aku ini hamba. Aku mau melayani, aku mau melakukan apa yang Engkau mau. Amin. Amin saudara. Amin. Yang kedua, mohon maaf saya khotbahnya 3 jam saudara. Tidak saudara ya. Seringkali kalau saya bilang begitu, ada yang mulai tarik nafasnya panjang saudara. Ya, waduh Pak Pendeta lama sekali khotbah. Saya khotbahnya paling pendek saudara. 1 jam saja. Yang kedua saudara, masih di dalam Lukas pasal yang pertama. Kalimat yang kedua, kita perhatikan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, Tuhan menjelaskan yang kedua bagi kita. Untuk melayani Tuhan, maka saudara yang kedua, melayani Tuhan itu harus, saudara perhatikan, digerakkan oleh kasih. Saudara, waktu pandemi tahun 2020, saudara, bulan Maret saya dengar kabar, kalau tidak salah dengan Pak Yuta waktu itu, Pak Yuta ya. Pak Yuta waktu itu sedang pelayanan di satu kota. Kami membicarakan tentang virus itu bulan Januari kalau tidak salah, 2020. Lalu saya berpikir begini, masih jauh. Gak mungkin sampai Indonesia. Kan di Wuhan terjadinya. Nah saudara, itu bulan Januari. Ternyata bulan Maret
masuk Indonesia. Dan saudara tahu, akibat dari virus itu, kita semua harus berhenti beribadah secara onsite. Jadi saudara, tempat kami, gereja yang saya gembalakan, itu saudara tidak melakukan ibadah lagi. Bulan Maret, minggu terakhir. Kami kemudian ibadah secara online. Nah saudara, apa yang saya mau ceritakan di sini? Karena tempat kami itu kami kontrak. Dan tidak mungkin kami tetap melakukan rekaman ibadah di sana. Mengapa? Karena ada jemaat yang tinggal di bawah. Dan itu sangat memberatkan biaya listrik. Dan saudara, persembahan pada beberapa bulan itu menurun. Dan yang paling menghebohkan lagi saudara, biaya kontrak gedung itu meningkat. Jadi pemilik gedung itu saudara tidak kenal COVID. Waktu kami ingin memperpanjang, dia katakan kami menaikkannya. Oh, wow saudara, sudah pandemi, persembahan berkurang, kontrak naik. Lalu satu kali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, apa jalan keluar yang Tuhan berikan dalam pelayanan ini? Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, ibadah online dari rumahmu. Wah, saya kaget saudara. Saudara, jelas kalau persembahan menurun, pasti juga persembahan kepada hamba Tuhan menurun. Amin, saudara. Ini saya ngomong apa adanya. Ini kenyataan. Saya sebagai gembala harus memangkas beberapa pengeluaran. Beberapa hamba Tuhan harus saudara, tidak sesuai dengan sebelumnya. Bahkan saya sendiri pun tidak sesuai. Tetapi ketika Tuhan bicara, pelayanan harus dari rumahmu. Saya panggil istri saya ngomong, gimana? Lalu dia bilang sama saya begini, kamu sudah pikir bagaimana listriknya? Terus kalau orang datang ke tempat ini, apakah kamu hanya kasih air putih saja, lalu setelah ibadah online kamu suruh pulang? Bagaimana dengan biaya wifi? Bagaimana dengan biaya ini, biaya ini? Saya pikir juga saudara, waduh, berat nih. Tetapi saudara, untuk melayani Tuhan, itu harus digerakkan oleh kasih. Posisi sudah jelas sebagai hamba. Tetapi ketika kita mau bergerak, saudara, harus tahu apa yang menggerakkan kita. Lalu saya bilang kepada istri saya, kita sudah komit melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lalu akhirnya saudara, ibadah online pindah ke rumah. Alat-alat musik pindah ke rumah. Dan saudara, hari ini saya mau menyaksikan bahwa tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Setiap kali ada kebutuhan, selalu saja ada berkat Tuhan. Tidak pernah hamba-hamba Tuhan pulang dalam keadaan lapar. Saudara, saya bilang sama istri saya, akhirnya kamu jago masak juga ya. Karena saudara, setiap menu pasti berbeda setiap minggunya. Jadi saudara, sampai hari ini kami sudah ibadah onsite. Tetapi selama 1 tahun lebih, itu pergumulan yang tidak mudah. Tapi kami melakukannya dengan kasih. Saudara, apa yang Tuhan minta dari Maria? Kandungannya. Saudara tahu bahwa kandungan itu bagi orang Israel sesuatu yang berharga. Kalau saudara baca perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu berbicara soal keturunan. Keturunan dimulai dari kandungan. Tetapi itulah yang Tuhan minta dari Maria. Aku mau pinjam. Aku minta kandunganmu. Sesuatu yang berharga dari Maria. Dan saudara, Maria jawab apa? Tuhan, tunggu. Tuhan, nanti Tuhan, aku berdoa dulu. Apakah ini betul Gabriel? Tuhan, aku bergumul, aku berpuasa dulu Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen seperti ini. Di sini tidak ada, di luar banyak. Ketika ada pelayanan, Pak Pendeta katakan, Bu, Pak bisa melayani, bisa bantu ini. Pak Pendeta, Pak Gembala tunggu dulu. Saya berdoa dulu.
Saya mau dengar suara Tuhan. Apakah Tuhan bicara sama dengan Pak Gembala bicara? Saudara, untuk apa ada pemimpin? Untuk apa ada gembala? Justru gembala itu adalah representasi dari Tuhan. Amin. Ketika Tuhan berbicara melalui dirinya, itu berarti Tuhan sedang berbicara kepada saudara. Ada yang bilang tunggu. Nanti dulu, saya masih sibuk. Masih ada proyek. Masih ada bisnis yang harus saya kerjakan. Saudara, ketika Tuhan bilang kepada Maria, Maria tidak bilang nanti. Tapi Maria dengan full heart, dia katakan, Tuhan, ini kandungan yang aku punya yang terbaik. Jadilah, aku berikan kepadamu. Saudara, Tuhan tidak miskin untuk meminta kita. Tuhan tidak kurang malaikat di sorga untuk diutus melayani. Saudara, tidak. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita tidak memuji Tuhan, Dia bisa buat batu-batu itu memuji Tuhan. Tetapi mengapa saudara Tuhan minta kita? Karena Dia mau melalui hidup kita. Kasih-Nya itu dapat benar-benar nyata bagi kita dan bagi orang lain. Amin. Saudara, Tuhan tidak miskin. Tuhan tidak kurang pelayan. Tapi Dia mau panggil saudara. Melayani itu harus dengan kasih. Kasih itu tidak egois. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kasih itu adalah kasih yang memberi, bukan mengambil. Kasih itu adalah kasih yang tahu berkorban yang terbaik buat Tuhan. Saudara, memberi yang terbaik itu tidak mudah. Sakit saudara, sakit. Sakit. Kadang kita berkata, Tuhan, tunggu saya punya waktu dulu baru saya melayani Tuhan. Saudara, 24 jam Tuhan kasih buat kita. Berapa banyak waktu yang kita investasikan buat Tuhan? Paling 1 jam pun kurang. 24 jam Tuhan kasih. Nafas Tuhan kasih kita hirup tanpa kita bayar. Coba saudara ke rumah sakit tanya, O2 di rumah sakit, oksigen di rumah sakit, berapa harga 1 tabung itu? Mahal saudara. Mahal. Tuhan berkati kita dengan luar biasa. Bahkan sampai hari ini kalau kita lewati pandemi COVID, banyak orang yang gugur. Kita tidak menyalahkan mereka. Oh, ini karena dosa, tidak. Itu karena waktunya Tuhan. Kita dalam antrian. Baru-baru saudara, istri saya kembali ke NTT pada tanggal 25 November. 24 saudara, saya sementara bersihkan mobil, cuci mobil pagi hari, cari keringat saudara. Istri lagi duduk, kami ngobrol dengan tertawa, ya sukacita pagi. Tiba-tiba saudara ada kabar datang. Kakaknya perempuan telepon. Dia bilang begini, istri saya namanya Dina. Dina, kamu coba cek. Ini ada berita KTP kakak lagi di posting di grup, satu grup di Kupang di NTT, bahwa dia sedang dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang kritis. Bahkan di situ dikatakan sudah meninggal. Namanya adalah Charles Mone. Nah, istri saya marganya Mone. Dan betul itu adalah kakaknya. Saudara, situasi itu tiba-tiba berubah dari yang begitu ceria, akhirnya langsung kami kaget saudara. Langsung kami cari beritanya. Dan berselang 1-2 jam ternyata betul bahwa kakaknya yang laki-laki itu meninggal dunia. Umur 45 tahun saudara. Masih sangat muda. Jadi dia keluar dari rumah pagi hari untuk jemput mama mertua saya, untuk dibawa ke rumahnya. Tapi waktu dalam perjalanan dia dengan motor, dia rasa sakit pada jantungnya. Lalu dia turun minum
beli mineral lalu dia minum, tiba-tiba dia jatuh. 15 menit kemudian baru ada orang yang menolong dia membawa ke rumah sakit. Tetapi nyawanya sudah tidak tertolong. 4 hari atau bukan 4 hari, 6 hari sebelum dia meninggal, dia telepon dengan istri saya. Lalu dia bilang, saya mau melayani Tuhan. Sudah cukup waktu saya untuk melakukan hal yang tidak benar. Memang saudara pergaulannya begitu kuat dengan mabuk-mabukan. Dan akhirnya saudara, istri saya layani dia. Dan istri saya bilang, kamu harus melayani Tuhan. Sebab waktu Tuhan bukan waktumu. Engkau tidak tahu kapan Tuhan panggil. Dan dia bilang, iya saya melayani Tuhan. Sejak itu saudara, dia mulai aktif doa. Dia mulai aktif ke gereja dan melayani Tuhan beberapa hari itu. Tapi Tuhan memanggil dia secepat itu. Saudara, apa yang saya mau sampaikan kepada kita hari ini? Waktu Tuhan bukan waktu kita. Mungkin hari ini saudara bilang, saya masih sehat. Saya masih kuat. Saya masih mampu. Tetapi ketika Tuhan panggil saudara untuk melayani, jangan ada kata tunggu. Amin. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa saudara beri? Waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara, talenta saudara. Semua itu dari Tuhan. Apa yang ada pada saudara itu dari Tuhan. Dan Tuhan hanya minta apakah saudara mengasihi dia atau tidak. Abraham ketika Tuhan minta Ishak, anaknya yang tunggal 25 tahun dia tunggu anak itu. Abraham lebih cinta kepada Ishak daripada seluruh hartanya. Mengapa? Karena anaknya Ishak itu adalah penantian dari janji Tuhan. Tetapi Tuhan bilang begini, aku minta Ishak. Saudara, bagi seorang bapa yang mengasihi anak itu tidak mudah. Mengapa? Karena dia sangat mencintai Ishak. Tetapi Abraham tidak berkata, Tuhan tunggu, Tuhan nanti. Abraham langsung bilang, aku mau Tuhan. Tunjukkan tempatnya. Dan Abraham membawa Ishak. Dan kemudian mempersembahkannya. Itu sebabnya Abraham dikatakan bapa segala orang yang percaya. Mengapa? Karena dia tidak tahan yang berarti bagi dia untuk Tuhan. Hari ini, kalau saudara mau melihat keturunanmu, kalau saudara melihat Tuhan mau memberkati hidupmu, jangan tahan apa yang harus engkau berikan buat Tuhan. Amin. Jangan pernah pelit dengan Tuhan. Saya bilang kepada orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pelayan, saya bilang jangan pernah takut memberi kepada Tuhan di masa COVID ini. Justru masa inilah Tuhan sedang melihat kasih saudara kepada Tuhan. Pak Pendeta sulit, Pak Pendeta berat, Pak Pendeta mau ini saja kami sulit. Tapi Tuhan bilang justru dalam masa sulitlah aku mau lihat kasih-Mu kepadaku. Elia berkata kepada janda di Sarfat, berikan aku sepotong roti kecil. Sepotong roti kecil. Janda bilang, aku hanya punya sedikit. Elia bilang, berikan. Apa yang sedikit di tangan saudara, ketika saudara berikan pada Tuhan, seperti janda itu, apa yang terjadi saudara? Dia tidak pernah kekurangan pada masa krisisnya. Amin. Minyak dalam buli-bulinya tetap ada. Saudara, dia dipenuhi dengan berkat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, saya mau membawa kita, bahwa Tuhan menyukai kasih setia. Ketika saudara melayani Tuhan, engkau harus berani berkorban yang terbaik buat Tuhan. Tuhan tidak minta banyak dari hidup, tapi Tuhan minta apa yang terbaik yang kau berikan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, ini yang terakhir saudara. Kalimat yang terakhir, mari kita lihat apa kata malaikat itu. Oh, bukan kata malaikat, tapi kalimat yang terakhir berkata begini. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau baca ayat ini, saudara mungkin berkata, biasa. Malaikat meninggalkan, itu sudah biasa. Tapi ada satu kebenaran yang Tuhan bukakan. Yang pertama tadi, melayani posisi hamba. Yang kedua, melayani digerakkan oleh kasih. Dan yang ketiga, melayani kita butuh konsistensi ketaatan. Saudara, mengapa malaikat itu meninggalkan Maria? Malaikat itu memastikan
bahwa Maria benar-benar taat. Dia puas, dia dapati bahwa Maria akan komit taat untuk mengikuti panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, kalau saya memerintahkan kepada anak saya, tolong kerjakan ini, saya akan tetap melihat dia sampai dia mengerjakannya. Dan ketika dia sudah mengerjakan, saya akan pergi meninggalkan dia. Karena saya tahu dia taat. Melayani Tuhan itu butuh ketaatan. Jangan saudara berpikir pelayanan biasa. Oh, sambut tamu itu biasa. Bukankah ketika saudara menyambut tamu, saudara jangan melihat tamu yang datang, tapi lihatlah bahwa ada Yesus di dalam setiap orang yang datang. Ada amin? Amin, saudara. Jangan saudara pikir main musik itu biasa, WL itu biasa, melayani itu Tuhan biasa, saudara. Apa yang kekal, yang bisa kita dapatkan, yang kekal itu adalah pelayanan. Apa yang saudara tabur hari ini, itu akan tumbuh dalam kerajaan sorga. Jika saudara tabur ketaatan, saudara akan tuai berkat. Bukan di sini, tapi di sorga. Melayani Tuhan itu butuh ketaatan. Oh, jangan asal-asalan. Waktu yang sisa, tenaga yang sisa. Tetapi saudara, melayani Tuhan itu adalah satu konsistensi. Ketaatan. Itu sebabnya saya akhiri di sini. Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan itu ditegaskan dalam surat Paulus. Saudara dengar baik, bahwa Yesus bukan saja dari manusia. Dia kemudian mati, taat, bahkan sampai saudara tergantung di atas kayu salib. Dia membuktikan ketaatannya, bahwa dalam hidupnya dia melayani kebutuhan kita, sampai kebutuhan terbesar kita mati di atas kayu salib. Mari saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, mari kita ambil posisi sebagai hamba. Amin. Punya kasih dan taat kepada Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi di jemaat ini. Tahun yang akan saudara lalui, saudara akan melihat banyak orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Bahkan kalau saudara di tempat ini semua sepakat melayani Tuhan, ada kegerakan ilahi yang Tuhan kerjakan di tempat ini. Amin. Amin saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Saudara tundukkan kepala saudara. Biarkan roh Tuhan berbicara. Biarkan roh Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Seperti Maria, berikan hati saudara pada Tuhan. Tuhan, aku ini hamba-Mu. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau. Tuhan, aku mau taat kepada Engkau. Haleluya. Biarkan Tuhan berbicara di hatimu. Jangan tunda. Jangan tunggu. Hari ini ketika Tuhan memanggil saudara melayani, katakan, Tuhan, aku siap. Ada pengorbanan yang saudara harus korbankan. Tapi itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara lebih lagi. Hidup ini terlalu singkat. Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kita. Kaulah segala. Biarkan Tuhan menjadi segalanya dalam hidupmu. Biarkan Tuhan mengambil alih seluruh hidupmu hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau
Aku mau melayani-Mu sampai Engkau datang. Aku mau melayani-Mu seumur hidupku. Biarlah saudara dan saya mengambil komitmen hari ini untuk melayani Dia, mengasihi Dia. Bapa, mari saudara, angkat dua tanganmu. Kaulah segalanya di dalam hidup. Tidak rugi saudara melayani Tuhan. Tuhan perhitungkan semuanya. Itu bagianku. Oh haleluya. Oh, Kaulah yang kupandang seumur hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan mari lebih sungguh lagi saudara. Oh haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran akan menjadi bagian saudara. Haleluya. Kaulah yang kupandang, selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu, 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 memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Bapa dan Rajaku. Mari berikan sorak-sorak tepuk tangan kemuliaan. Bapa, kami sungguh percaya tidak ada perbuatan yang baik yang dapat kami buat kepada Engkau selain daripada kami melayani-Mu. Ini adalah keputusan yang terakhir ketika kami mengikuti-Mu, bahwa kami mau melayani-Mu. Jadikan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, dan buat kami untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun yang ada pada kami. Sebab kami tahu semua dari Tuhan. Buat kami mentaati-Mu. Kemana Engkau pergi, di situ kami berada. Di mana Engkau berada, di situ pelayan-Mu berada. Hari ini hamba berdoa, urapi setiap kami. Berkati gereja Betani di tempat ini. Dari gembala, semua pengurus, bahkan sampai umat-Mu. Ada kegerakan ilahi yang terjadi. Tuhan buat jemaat-Mu untuk semuanya bersatu hati melayani Engkau. Kami berdoa Bapa bahwa gereja ini akan bangkit dan bertumbuh. Kami percaya ada mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kami. Tuhan akan membawa hamba-hamba-Mu yang setia untuk melakukan perkara-perkara ajaib di tempat ini. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membalaskan setiap perbuatan kami tepat pada waktunya. Apa yang mustahil bagi kami dibuat Tuhan tidak mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi kami menjadi mungkin bagi Tuhan. Kami percaya
Bahwa hari ini Engkau melepaskan kuasa pelayanan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami percaya Bapa. Kami percaya urapan-Mu tercurah bagi kami hari ini. Hamba telah selesai berbicara. Tapi biar Roh Kudus akan terus menggenapi firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami terima berkat-Mu. Dan kami siap melakukannya dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap melakukannya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.